Film akan dimulai dari kota Los Angeles, Amerika Serikat. Lebih tepatnya sebuah klub malam yang disitu ada seorang pria Korea bernama Jin yang sedang dikeroyok beberapa orang barat. Dan saat itu muncul aktor utama kita yang ternyata merupakan seorang satpam klub di sini yang langsung menarik Jin dan mengamankannya. Dialah Don Lee yang dimana dia di sini berperan sebagai Mark. Mark diketahui adalah mantan atlet panco yang pernah masuk jajaran 10 atlet panco terbaik dunia. Jin yang udah lama kenal dengan Mark pun membujuk supaya mau membantunya mendapatkan sejumlah uang supaya bisa pulang ke Korea dengan cara Mark ikut adu panco yang diadakan di dalam klub ini. Di sinilah Mark menunjukkan kekuatan fisik, skill, dan teknik panconya yang dimana tanpa ekspresi yang berlebihan pun dan mengeluarkan energi yang besar, Mark dengan santainya mampu mengalahkan juara panco di klub tersebut hingga membuat Jin mendapatkan semua uang taruhannya. Tak terima dengan kekalahannya, si lawan pun berniat untuk menghajar Jin, tapi tiba-tiba Mark pun menghajar rekan-rekan si juara panco yang juga merupakan para pelanggan di klub tersebut, sehingga Mark pun langsung dipecat oleh pemilik klub saat itu juga. Setelah berhenti jadi satpam klub, Mark pun beralih profesi menjadi satpam mall yang hari-harinya dipenuhi dengan petualangan seru seperti membantu wanita tua membawakan belanjaan. Yang karena udah bosan menjadi satpam, Mark akhirnya memutuskan untuk pulang ke Korea sesuai dengan undangan Jin semalam. Dan inilah champion. Tiba di Korea, Mark langsung dijemput oleh Jin dengan mobil sportnya yang sekilas terlihat sudah menjadi orang sukses dan berhasil. Yang padahal Mark sudah tahu dan sudah bisa menebak kalau Jin ini cuma gaya-gayaan supaya Mark mau menuruti permintaannya. Untuk menyenangkan hati Mark, Jin pun mengajak Mark ke beberapa tempat wisata seperti Tower Korea, Taman Kota, dan sebuah klub malam untuk bersenang-senang. Namun karena Mark sudah bertahun-tahun bekerja sebagai seorang satpam klub, dia terlihat sulit untuk lepas dari profesi tersebut, sehingga bukannya untuk hiburan, dia malah cogok-cogok merhatikan para pengunjung, bahkan ikut membantu meringankan pekerjaan satpam di sana. Tiba di hotel, Jin pun langsung memberikan sebuah hadiah supaya bisa mengambil hatinya si Mark dengan memberikan alamat rumah ibu kandungnya Mark yang sudah puluhan tahun tidak bertemu. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah mall di sana ada seorang rentenir bernama Yo. Ini dia orangnya yang menagih utang kepada beberapa pedagang baju di mall tersebut. Saat itulah muncul si Jin untuk menemuinya. Jin ternyata bermaksud mengajak si Yo untuk menjadi sponsor si Mark, dimana si Jin ini memiliki sebuah rencana untuk mengikut sertakan Mark dalam turnamen panco se-Korea Selatan, sekaligus memasukkan ke dalam daftar taruhan atau judi panco online, sehingga keuntungan yang didapatkan bisa membuat si rentenir ini tergiur untuk mensponsorinya. Kembali ke Mark yang sedang mencari alamat rumah ibunya berdasarkan alamat yang telah tertulis. Memang benar itu adalah rumahnya. Namun yang ada di sana hanyalah dua anak kecil bersama ibunya yang ternyata adalah salah satu pedagang baju di mall yang tadi. Beberapa kali Mark datang ke rumah tersebut, tapi tetap saja dia tidak bisa menemukan ibunya dan justru hanya menemukan dua anak kecil yang sama serta ibu mereka yang bernama Sujin. Karena penasaran kenapa Sujin ini tinggal di rumah ibunya, Mark pun sempat mengikutinya sampai ke mall dan tetap saja tidak bisa mengetahui siapa si Sujin ini. Setelah tidak berhasil menemui ibunya, Mark langsung ikut Jin untuk menemui orang yang akan mensponsorinya dalam laga panco, yaitu Sio. Yang dimana Mark langsung dibawa ke tempat laga panco amatir untuk melihat seberapa kuat dan hebat dirinya. Di sana kita akan diperlihatkan dengan penyokong dana Sio yang bisa dibilang bosnya lah. Dia bernama Kim. Kim adalah anak orang kaya yang punya kekuasaan. Sehingga ketika melihat Mark memiliki potensi untuk menghasilkan cuan, Kim pun langsung setuju untuk memberikan dana sponsor untuk si Mark. Karena sudah punya dana dari sponsor, Jin pun mengajak Mark ke restoran Korea yang tentu saja makanannya Korea semua. Pada awalnya Mark menolak makanan itu, tetapi ketika sudah mencobanya sekali, Mark pun langsung ketagihan, bahkan menghabiskan belasan mangkok dengan menu yang sama. 형, 이따가 경기장 가면 첫 번째 이거 더 시켜줘. 여기 참치 하나요? Mereka berdua pun mendapatkan hotel mewah yang di situ ada sebuah kursi pijat. Sama seperti sebelumnya, awalnya menolak, tetapi ketika sudah mencobanya sekali, dia pun tertawa sambil menikmati pijatan kursi tersebut. 한식 져주기도 하고. 형?
Tak ingin sembarangan mensponsori seseorang, Seo ternyata lumayan cerdas dengan berupaya menghubungi atlet panco nomor 1 Korea, yaitu seorang pria bernama Kombo. Ini adalah orangnya. Kombo diundang ke klub untuk melihat dan mengamati seberapa hebat si Mark ini. Dan setelah melihat satu pertandingan, Kombo langsung bisa menebak jika Mark ini berada di level yang berbeda dan memiliki potensi besar untuk menjadi seorang atlet panco terbaik yang pernah ada. 10년 전쯤인가? 그 세계대회에서 무시하고 랭킹 10위까지 올랐을 때 기술 들어가는 거 보니까. Tak disangka di situ juga ada si Sojin yang ikut menonton. Rupanya Sojin penasaran dengan sosok si Mark yang selalu datang ke rumahnya dan sempat membuntutinya sampai ke toko. Yang justru kedatangannya di sini malah disambut oleh Seo yang dimana si Sojin ini memiliki sejumlah utang kepada dirinya. 아까 그 여자 아니야? 사람들 많아서 다 주는 거다. 뭔가 왜 이래요? Karena Mark terus menang, Seo ini ingin meningkatkan keseruan dengan mempertarungkan Mark melawan si Kombo, sang atlet panco Korea nomor 1. Di mana mereka berdua ini ternyata sama-sama menolak yang akhirnya membuat Seo ini menjadi marah. Sebagai seorang juara panco yang bodoh amatan, Mark pun tidak nyaman jika harus diatur-atur dengan siapa dia akan bertarung. Di mana Jin yang mulai khawatir Mark tidak mau menuruti pun mencoba untuk menenangkan hatinya dengan bertanya siapa wanita yang menontonnya tadi. 죄송합니다. 제가 정리할게요. 형! 아까 그 여자 때문이지? Merasa ada hubungan di antara mereka berdua, Jin berinisiatif untuk menemui Sojin di tokonya demi bisa menyenangkan Mark agar mau bertanding kembali. Namun tiba-tiba muncullah Seo bersama anak buahnya yang langsung menghajar Jin gara-gara Mark yang tidak mau diatur dan pergi begitu saja tanpa sopan santun. Tak diduga muncullah Mark yang datang untuk menolong. Semua anak buah Seo pun dihajar sampai pingsan, bahkan Mark sama sekali tidak goyah ketika mendapatkan seseorang yang mengenai beberapa bagian tubuhnya. Beruntung bagi Seo, polisi setempat keburu datang sebelum Mark menghajar wajahnya. Sehingga Jin dan Mark pun diciduk ke kepolisian untuk diminta keterangan. Karena Mark tidak memiliki identitas kewarganegaraan Korea, Pak Polisi pun jadi ragu untuk melepaskannya. Sehingga Jin segera menjelaskan jika Mark ini adalah atlet panco profesional yang datang ke Korea untuk bertanding. Dan jika Pak Polisi nggak percaya, gaskenlah, silakan buktikan sendiri. 잘하네. Tak lama setelah itu muncul si Sojin bersama dua anaknya. Mereka langsung teriak paman sambil memeluk Mark. Dilanjutkan dengan Sojin yang menunjukkan foto masa kecil bersama sang ibu, yang ternyata ibu kandung Mark sudah meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu. Dan Sojin ini mengaku sebagai adik kandung Mark yang lahir dari ibu yang sama tetapi dengan bapak yang berbeda. 도와주십시오. 도와주십시오. 삼촌, 여기 타면 돼? Setelah si rentenir memutuskan ikatan kontraknya, Jin dan Mark tentu saja tidak memiliki tempat tinggal lagi, sehingga mereka berdua kini tinggal di rumah Sujin yang secara teknis ini adalah rumah si Marknya juga. Si Marknya juga apa cu? 학교 다녀오겠습니다. 안녕. Meski Mark dan Sojin adalah saudara kandung satu ibu beda bapak, mereka berdua masih canggung apalagi belum pernah bertemu sama sekali sebelumnya. Namun dengan tinggal Mark di rumah ini jelas membuat suatu perubahan besar di antaranya ketika Sojin selalu jengkel dengan anak sekolah kerok yang tidak mau pergi, kini langsung ketar-ketir setelah melihat Mark bersamanya. Juga muncullah dua penagih utang yang merupakan anak buah Seo yang salah satu dari mereka sudah mengenal Mark dan takut untuk melawannya. Tetapi yang satu lagi kebetulan adalah orang baru sehingga dia petantang petenteng di hadapan Mark yang langsung dikasih paham saat itu juga. Esoknya mereka berdua pun datang lagi, namun ketika melihat Mark di depan rumah mereka langsung balik lagi. 삼촌, 같이 밥 먹어요. Sementara itu, Seo jelas masih tidak terima dengan perginya si Mark, sehingga dia mencari petarung panco yang lain yang merupakan mantan narapidana yang sempat dipenjara gara-gara menggunakan doping dalam setiap pertandingannya. Dia dijuluki Punch alias si Bogem. Kita sebut saja si Bogem supaya lebih mudah nyebutnya ya. Seorang petarung panco yang tidak sportif dan siapapun yang menjadi lawannya pasti cedera setelah bertanding dengannya. 완전 내 스타일이지. 에? 이 새끼는 지랑 게임에서 붙은 새끼 손을 아작을 내는 게 버릇이라는 거지. Kembali ke Mark yang sedang duduk bersama Jin setelah kasus Seo kemarin. Mark jadi ogah-ogahan untuk mau menerima ide si Jin bertanding lagi. Tetapi ketika dua ponakannya yang membujuk, Mark tentu tidak bisa menolaknya. Ternyata ide Jin adalah untuk mengangkat nama dan pamor Mark di mata publik, karena selain ada kamera yang meliput pertandingan ini, orang yang akan Mark lawan ternyata adalah si Kombo, sang atlet panco nomor 1 di Korea. 고마워. 삼촌 화이팅! 파이팅. 야, 이제야 뭔가 뽀뽀해. Meski pertandingan berlangsung sengit dan Mark sempat kesulitan untuk menghadapinya, Kombo jelas bukanlah tandingan sang Don Lee yang berbadan penuh daging ini. Sehingga Mark menang dalam pertandingan persahabatan tersebut dan membuat kedua keponakannya menjadi bahagia.
Saat sedang makan muncullah dua orang botak yang merupakan murid si Combo. Sebagai atlet profesional, Combo jelas malu dengan perilaku muridnya dan memohon maaf atas tindakan kedua muridnya. Yang justru kejadian itu menjadi awal persahabatan di antara mereka berdua. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Mark dan Sojin duduk berdua, mereka berdua memulai pembahasan yang berat dan mendalam tentang kehidupan masa lalu, terutama ibu mereka berdua, yang dimana Sojin ini nampak menyembunyikan sesuatu sepertinya yang tidak ingin diketahui Mark. Tapi pada intinya, Sojin memberitahu jika almarhum sang bunda sangat menyayangi Mark. Bahkan di detik-detik ajal menjemputnya, ibunya sempat menyebut nama Mark berharap bisa bertemu untuk terakhir kalinya. 엄마 보고 싶다. Berkat pertandingan kemarin, kehidupan masa lalu Mark pun ditayangkan di televisi, yang memang itulah rencana Jin sebenarnya, mengangkat nama Mark supaya sponsor banyak yang masuk. Tapi rupanya sampai detik ini belum ada satupun sponsor yang menghubunginya. 팔씨름에 빠지게 된 마크는 오하이오주에서 열리는 생기기 나온다 삼촌, 그치? 어? 예, 형 화장빨 잘 봤네. 폭력시기로 이어져 결국 미국 팔씨름협회에서 오로지 팔씨름이라는 스포츠밖에 없었을지 모릅니다. Suatu hari Mark mendapatkan kesempatan untuk mengantarkan dua ponakannya berangkat sekolah, yang di situ ada anak ngabrut yang mengatakan fisik Mark seperti gorila. Bahkan ibu si anak itu pun mendukung perkataan anaknya. Meskipun kedua ponakannya sudah menjelaskan jika paman mereka ini adalah atlet panco, ibu dan anak ini tetap tidak terkesima. Bahkan cenderung merendahkan Mark yang tidak bisa menjadi juara. Hal itu pun membuat kedua ponakannya menjadi punya harapan supaya Mark bisa menjadi juara sejati, di mana Mark diminta untuk menjadi seorang juara dalam kejuaraan panco yang akan diikutinya nanti. 삼촌, 약속. Sementara itu, kita akan beralih ke kehidupannya si Jin, yang ternyata alasan utamanya kenapa dia sangat ingin uang bukan hanya untuk senang-senang atau top up diamond, tetapi karena ayahnya yang seorang penjaga palang pintu rupanya memiliki hutang yang sangat banyak yang membuat kehidupan keluarganya selalu diselimuti kemiskinan. Sehingga masuk akal jika Jin sangat bersemangat ingin Mark menang karena sangat butuh uang untuk melunasi semua hutang ayahnya. 다른 친구한테 배신당해서 부도나고 엄마는 외가로 도망가고. 저녁은 이제 Untuk itu Jin pun sendirian datang menemui CEO setelah tidak ada satupun sponsor yang masuk, di mana CEO yang sudah punya jagoan alias si Bogem pun sudah tidak membutuhkan si Mark lagi. Sehingga Jin disuruh untuk pergi urusi pertarungannya karena sekarang sudah ada si Bogem yang akan menghancurkan Mark di pertandingan nanti. Kembali ke Mark yang sedang dalam perjalanan pulang, alih-alih ingin menghibur anak kecil, Mark justru membuatnya menangis sekaligus merusak fasilitas umum, yakni pegangan bus yang copot. Sehingga saat tiba di rumah, ponakannya pun bertanya-tanya, ini apaan paman? Mark pun melihat ponakan laki-lakinya pandai mengetik, yang setelah ditanya rupanya yang mengajarkan dia adalah neneknya, alias almarhum ibu kandungnya si Mark. Dimana Mark yang baru ngeh pun iseng mencari-cari histori pesan lama yang tidak terbaca, yang setelah diperiksa ternyata ada suatu pesan dari almarhum ibunya yang menjelaskan tentang siapa si Sojin dan kedua ponakannya ini. 언젠가 네가 볼지 모른다는 생각에 이젠 Rupanya Sojin bukanlah anak kandung dari suami baru ibunya. Sojin hanyalah wanita asing yang memiliki dua anak setelah suaminya meninggal dunia. Alasan kenapa sang ibu mengangkat Sojin sebagai anak angkatnya adalah karena merasa bahwa keberadaan mereka di rumah ini membuat suasana menjadi hangat dan tidak kesepian seperti biasanya. 그래도 엄마는 수진이 내가 가족이 미안해. Sampai sini Mark sangat kecewa karena sudah dibohongi oleh si Sojin, tetapi dia belum mau mengungkapkannya. Bahkan saat dalam perjalanan dan ada seorang pengendara yang resek pun, Mark masih bersedia untuk menolongnya tanpa memberitahukan kekecewaannya kepada si Sojin ini. 운전을 이렇게 하면 어떡해요? 야, 미쳤어요? 저기 애들이 타고 있는데. Barulah ketika sampai di tempat di mana ibunya disemayamkan, di situ Mark langsung bertanya, kamu udah bohong ya sama aku? Sebagai pria kekar dan kuat, Mark akhirnya meneteskan air mata ketika menyadari bahwa dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Yang pada kenyataannya Sojin memang mau memberitahukan hal itu, namun belum punya waktu yang tepat untuk menyampaikannya. 나 진짜 가족이 생긴 줄 알았어. 그래서 Kecewa karena sudah dibohongi, Mark pun memutuskan untuk pergi dari Sojin, begitupun dari Jin. Bahkan Mark dengan terang-terangan mengatakan jika selama ini Jin hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan cuan. Namun karena sudah menganggap Jin sebagai saudaranya sendiri, Mark selalu bersedia untuk menuruti apapun maunya. Dalam kesendirian itu Mark pun ngegalau mengingat nasibnya yang sebatang kara, yang setelah dipikir-pikir, teganya diriku sudah menyanyiakan orang yang selalu menemaniku selama ini. Meskipun Jin, Sojin, dan dua anak kecil itu tidak punya ikatan darah denganku, mereka tetap adalah keluargaku. Alas repet.
Dari situ Mark pun berlatih untuk menghadapi kompetisi yang sebentar lagi akan dimulai, di mana janjinya kepada dua ponakannya dan respectnya kepada Jin, Mark pun melatih otot tangannya dengan cara yang anti mainstream, yakni dengan menarik sebuah mobil bekas hanya dengan satu tangan kanannya. Tibalah hari kompetisi, Jin sudah bisa menebak jika Mark pasti akan datang. Di situ mereka berdua juga bertemu dengan Combo dan dua muridnya. Namun kemunculan Shio bersama si Bogem jelas membuat suasana semangat olahraga menjadi rusak, karena seperti kita tahu mereka pasti akan menghalalkan segala cara supaya bisa memenangkan kompetisi ini. 야 마크 긴장했다. Kompetisi tersebut sendiri dihadiri oleh banyak orang terkenal seperti Menteri Olahraga, petarung MMA Korea, Jennie Blackpink, opa-opa Upin Ipin, ibu-ibu ngantri BBM, dan masih banyak lagi. Untuk si dua bocah, mereka berdua pun nekat pergi ke pertandingan setelah melihat pamannya di televisi. Yang tanpa memberitahu Sojin, mereka berdua pergi begitu saja entah bagaimana caranya. 잘하겠습니다. Babak penyisian pun akhirnya dimulai, di mana Mark dan para petarung panco pun mulai menunjukkan kekuatan secara sportif dan penuh semangat olahraga. Berbeda dengan si Bogem, sejak awal memang berniat untuk melukai dan menciderai semua lawan-lawannya. Menyadari Mark memiliki potensi besar untuk memenangkan pertandingan ini, membuat Kim Si, anak orang kaya, pun mulai khawatir. Dia meminta Shio untuk mengurusi masalah tersebut. Yang pada akhirnya si Jin pun dipanggil ke belakang panggung untuk diberikan satu kantong uang sebanyak $100.000 supaya Mark mengalah dalam kompetisi ini. 마크가 펀치한테 져주는 조건으로 성금 1억. 네 눈앞에 있는 거를 봐. 이게 진짜야. Sementara si Bogem terus melukai semua tangan lawannya, bahkan menciderai satu muridnya si Combo. Jin pun meminta Mark untuk ke belakang sebentar dengan maksud untuk menunjukkan satu kantong uang sebesar $100.000 tadi, di mana uang sebanyak itu jelas bisa melunasi semua hutang ayahnya, pun juga bisa dipakai untuk melunasi hutang-hutang si Sojin kepada Shio. 만약에 결승에서 펀치 끝나면 져주는 대가로 우리한테 2억 준대. Bukannya munafik, Mark jujurnya butuh sekali uang, tetapi tidak dengan cara seperti ini. Mark dengan tegas meminta Jin untuk mengembalikan uang tersebut karena dirinya tidak akan pernah mengalah dalam pertandingan apapun. Yang dimana tujuan daripada dia kembali ke dalam dunia panco adalah untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dirinya mampu berjuang dalam bidang yang digelutinya saat ini. This is my last test. Sojin sendiri baru diberitahu temannya jika kedua anaknya pergi dari rumah untuk menonton pertandingan Mark, sehingga dia memutuskan untuk menyusul dan menitipkan tokonya kepada sahabatnya. Kedua bocil ini pun tak sengaja bertemu dengan Jin, di mana kedatangan mereka ke sana adalah untuk melihat paman mereka bertanding, dan dengan polosnya mengatakan jika Mark sudah berjanji akan menang dan menjadi juara sejati yang sesungguhnya. Mendengar hal itu jelas membuat Jin menjadi terharu, sehingga dia memutuskan untuk mengembalikan uang itu kepada Shio dan menolak untuk Mark mengalah dalam pertandingan ini. Mark sendiri berhasil masuk ke dalam babak semifinal dan akan bertarung melawan si Combo yang seperti kita tahu sebelumnya mereka berdua sudah pernah bertanding dan dimenangkan oleh Mark. Namun nampaknya Combo sudah berlatih sangat keras sehingga membuat pertandingan menjadi sedikit lebih menarik dengan dibumbui oleh gimmick putusnya tali yang mengikat kedua tangan. Dan meskipun sudah berlatih keras, Combo tetap tidak bisa mengalahkan Mark yang seorang anggota kelompok superhero Eternals. Melihat Jin tidak ada, Mark pun segera pergi ke belakang panggung yang ternyata Jin sudah dalam kondisi asruk-asrukan sehabis diajar oleh Shio. Setelah itu muncullah Kim, si anak orang kaya yang meminta Shio segera membereskan masalah ini. Karena jika sampai si Bogem kalah dalam pertandingan, maka semua uang yang ditaruhkannya akan lenyap. Dan Shio lah yang harus bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. 마크야, 잘 생각해. 뭐가 효과적인지. Tiba saatnya grand final, Mark dan si Bogem akhirnya berhadapan langsung. Fisik yang sedikit jauh lebih besar dengan tato yang memenuhi tangannya pun jelas tidak membuat si Mark jiper. Karena percuma saja besar jika titik kecil. Ketika panco sudah dimulai, si Bogem sudah berbuat curang dengan hampir mematahkan jempol si Mark. Beruntung, tangannya masih bisa dilepaskan. 너무 잘생겼네. 별거 아니야, 별거 아니야. Tangan mereka pun dipaksa diikat untuk tidak terlepas lagi, di mana pertandingan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Karena memakai doping, si Bogem jelas sulit sekali untuk dikalahkan sampai-sampai membuat si Mark keringetan tidak seperti biasanya. 저렇게 열리면 힘들죠. 닫아야 돼요. 각도를 좁혀야 됩니다. 안 돼요. 조금만.
Di detik-detik kekalahannya, Mark mendapatkan teriakan semangat Jin, Sojin, dan dua ponakannya termasuk para penonton di rumah seperti si bapak polisi dan ayahnya Jin. Sehingga Mark menjadi teringat dengan janjinya kepada dua ponakannya untuk menjadi juara sejati, yang akhirnya memberi semangat dan kekuatan kepada Mark, yang hal tersebut membuat si Bogem terkejut karena tiba-tiba ya, Mark akhirnya menjadi juara satu dalam pertandingan ini. Sementara nasib Shio pastinya akan sangat buruk sekali karena telah membuat bosnya kalah besar dalam dunia perjudian. Sementara Mark disuruh untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk almarhum sang ibu, yang lagi-lagi kita akan melihat jagoan kita semua meneteskan air mata, tidak seperti dalam film-film yang dibintanginya sebelumnya. Terakhir, Mark resmi menjadi perwakilan Korea dalam ajang laga panco dunia, di mana Jin selalu setia menemaninya demi bisa sukses bersama dan mendapatkan untung yang dipotong lebih besar. Dan tomat. Oke, pesan yang bisa diambil dari film ini adalah latihlah dirimu sebisa mungkin, jangan cuma latihan cabang olahraga 5 jari aja. Dan terakhir sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang suka video ini, klik tombol like dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan terus bertambah subscribernya. Oke, dan terakhir, salam Kang Cil.